Semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di tutorial merajut. Kali ini aku akan membuat tutorial tas rajut anak seperti yang ada di video. Dan untuk benangnya masih sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan benang polycherry yang didouble. Dan untuk tusuk yang dipakai dalam pembuatan tas ini cukup mudah ya, yaitu hanya menggunakan tusuk dasar, yaitu tusuk DC atau tusuk double crochet. Dan untuk bagian talinya ini menggunakan tali Romanian cord, dan untuk ukurannya karena ini tas anak ini cukup 80 cm aja. Kemudian untuk lebar dan tinggi dari tas ini yaitu lebarnya di bagian tengah-tengah sini yaitu kurang lebih 17 cm ya. Kemudian di bawah atau di bagian alasnya ini kira-kira 14 cm. Kemudian untuk tinggi dari tas ini yaitu kurang lebih 11 sampai 12 cm-an ya. Untuk hiasan pitanya kalian boleh buat bentuk pita sesuai keinginan ya. Tapi kalau kalian ingin membuat pita yang sama, nanti akan aku buatkan videonya terpisah. Dan tanpa berlama-lama, yuk lanjut ke tutorialnya. Untuk alat dan bahannya di sini seperti biasa aku menggunakan benang polycherry yang didouble ya. Di sini aku memakai warna ungu dan warna putih. Kemudian hakpen ukuran 5. Ini menggunakan hakpen tulip ukuran 5. Kemudian ada penanda, dan kemudian untuk alat yang lainnya ada gunting dan korek api. Kemudian ada jarum tapestry. Dan lanjut yuk ke tutorialnya. Untuk badan tasnya kita pakai warna ungu ya. Pertama-tama kita buat tusuk slip knot terlebih dahulu. Cara membuat tusuk slip knot ada berbagai macam cara. Silahkan teman-teman gunakan cara yang biasa gunakan. Di sini aku biasa pakai cara seperti ini ya. Kemudian buat rantai sebanyak 27. Jadi 25 plus 2 ya. Totalnya 27 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Setelah kita membuat sebanyak 27 rantai, kemudian ini kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga atau di lubang yang ke-25 ini kita buat tusuk DC. Kait benang, kemudian skip 2 lubang, 1 2 di lubang yang ketiga. Ini kita bisa kasih penanda. Kemudian lanjutkan membuat tusuk DC. Masing-masing lubang isi dengan 1 tusuk DC ya. Lanjutkan sampai di bagian ujung sini, sisakan 1 lubang. Oke, dan ini kita sudah sampai di bagian ujung ya. Tersisa 1 lubang. Ini kita isi 6 tusuk DC dalam 1 lubang. 1 2 3 4 5 6 Kemudian lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 DC ya. Lanjutkan sampai di bagian ujung ya. Oke, dan ini kita sudah sampai di bagian ujung sini ya. Kemudian di ujung sini atau di lubang yang terakhir, ini tadi pertama udah kita isi dengan 1 DC. Kemudian kita akan membuat 5 DC lagi di lubang yang sama ya, di sini.
1 2 3 4 5 tambah DC 1 ini jadi 6. Kemudian kita lepas penanda, slip stitch di pas penanda. Oke, jadi untuk putaran yang pertama ini telah selesai ya. Lanjut kita akan di putaran yang lanjut ke putaran yang kedua atau di row yang kedua. Oke, dan ini kita akan lanjut di putaran yang kedua, di row yang kedua buat 2 rantai, 1 2. Kemudian buat DC di lubang yang sama di sini. Kemudian ini kita beri penanda. Kemudian lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 tusuk DC ya. Lanjutkan sampai di bagian sini. Sisakan 6 lubang di ujung sini ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, dan ini kita sudah sampai di bagian ujung sini. Ini ada 6 lubang ya yang kita buat 6 DC tadi. 1 2 3 4 5 6. Di sini masing-masing lubang kita isi dengan 2 tusuk DC ya. Jadi totalnya ada 12 tusuk DC. Oke, dan lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 tusuk DC ya. Ini kita sudah sampai di bagian ujung sini. 6 rantai di ujung ini tadi kita isi masing-masing dengan 2 tusuk DC ya. Oke, kemudian di sini kita isi 1 tusuk DC kembali ya, yang kita tandai tadi. Kemudian kita slip stitch di pas penanda. Kemudian lanjut di putaran yang ketiga atau di row yang ketiga buat 2 rantai, 1 2. Kemudian kita buat 1 DC.
Kemudian ini kita beri penanda ya. Kemudian lanjut masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Ini udah nggak ada penambahan lagi di ujung-ujungnya, jadi masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Jangan ada lubang yang terlewatkan ya. Oke, row yang ketiga ya, ketiga sudah sampai di bagian ujung sini. Jadi row yang ketiga ini udah nggak ada penambahan, jadi masing-masing lubang isi dengan 1 lubang sampai di bagian sini. Ini kita lepas penanda, lalu kita buat tusuk strip stitch. Kemudian untuk row yang keempat dan sampai row yang ke-10 ini caranya sama ya. Jadi kita akan membuat 9 sampai 10 baris. Ini udah 1 2 3, berarti kita buat 7 atau 8 baris lagi ya. Caranya sama ya. Pertama-tama selalu kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat 1 DC. Kemudian terakhir nanti selalu kita slip stitch di sini atau di pas penanda ini. Dan lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 DC ya. Sampai 9 atau 10 putaran lagi. Sampai 9 atau 10 putaran. Ini kita udah mendapatkan 3 putaran, berarti 7 atau 6 putaran lagi ya. Nanti kita lihat kalau udah 7 putaran lagi udah tinggi ya, cukup ya. Oke, dan ini kita telah membuat sebanyak 8 baris atau 8 putaran. Kemudian di putaran yang ke-9 ini kita akan seperti ini ya. Jadi akan kita buat melengkung seperti ini. Jadi di bagian sini di baris ke-9 sampai seterusnya ini kita kurangi terus. Caranya yaitu di bagian sini dan bagian sisi satunya kita akan mengurangi. Jadi 2 DC kita jadikan 1 kait benang, masukkan di lubang, kemudian ambil 2 benang, ini kita tahan dulu, kemudian kait lagi, masukkan benang hakband di benang, kemudian ambil 2 benang. Ada 3 benang di hakband, ini kita ambil semuanya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya sama 1 lubang isi dengan 1 DC. Kemudian ini sudah sampai di bagian sisi satunya di sini. Ini juga sama ya. Kita inggris atau 2 DC kita jadikan 1 kait benang, kemudian masukkan di hakband, ambil 2 benang, kita tahan 2 benang, kait benang lagi, masukkan, kemudian ambil 2 benang, ada 3 benang di hakband, kita ambil semuanya, kemudian masukkan buat DC, masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Kemudian sampai terakhir ini kita slip stitch. Kemudian lakukan dengan pola yang sama ya.
Perbedaannya hanya di bagian sisi sini ya. Lanjutkan lubang ke putaran ke-9 ini sampai ke putaran 12. Nanti caranya sama ya. Di sisi sini sama sisi sini ini di Inggris atau 2 DC kita jadikan 1. Ini aku telah menyelesaikan sebanyak 12 putaran ya. Kemudian ini kita slip setit. Setelah kita membuat sebanyak 12 putaran, kemudian kita akan buat satu putaran lagi. Jadi putaran yang ke-13. Putaran yang ke-13 ini kita buat tusuk SC ya. Pertama-tama buat satu rantai, kemudian buat tusuk SC di lubang yang sama di sini. Kemudian lanjutkan aja ya membuat tusuk SC satu putaran. Oke, kemudian setelah kita membuat satu putaran tusuk SC, ini kita slip setit aja ya. Buat satu rantai, lalu ini kita putus benang. Oke, kemudian untuk badan tasnya telah selesai. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat bagian penutupnya. Kemudian selanjutnya kita buat magic ring. Sama seperti membuat slip knot ya. Jika slip knot kita masukkan hackpin dari bawah, untuk magic ring ini kita masukkan hackpin dari atas. Satu rantai. Ini kita tahan, ini kita lepas. Kemudian ini kita tarik. Seperti ini ya. Jadi begini, kemudian kita balik seperti ini. Saya ulangi. Kemudian kita balik, buat 2 rantai, 1 2, kemudian di lubang yang sama kita buat tusuk DC sebanyak 15 kali, 14, kita buat tusuk DC sebanyak 14 kali ya. Satu, ini kita beri penanda. Dua, tiga, kemudian setelah kita membuat 14 tusuk DC, ini kita tarik ya. Kemudian ini kita slip setit di pas penanda. Oke, kemudian buat 2 rantai. Buat 2 rantai. 1 2. Kemudian di lubang yang sama buat 2 tusuk DC. 1. Ini kita beri penanda. Dua. Jadi masing-masing lubang isi dengan 2 tusuk DC. Jadi total ada 28 tusuk DC.
Oke, setelah kita membuat sebanyak 28 DC, ini kita lepas penanda. Lalu kita slip stitch di pas penanda tadi atau di sini. Kemudian buat 2 rantai. Kemudian buat 2 rantai. Jadi setiap kita mau naik ke putaran berikutnya, itu selalu diawali dengan 2 rantai ya. 1, 2. Kemudian buat 1 DC di lubang yang sama. Ini kita beri penanda. Kemudian lubang selanjutnya, lubang depannya kita isi dengan 2 DC. Jadi ini 1 DC, 2 DC. Kemudian depannya 1 DC. Kemudian 2 DC. Jadi selang-seling ya. 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC. Lanjutkan sampai di bagian sini. Oke, dari row yang ketiga ini telah selesai. Ini row yang ketiga, jumlahnya ada 42 DC ya. Kemudian ini kita slip stitch di pas penanda. Kemudian kita akan naik di putaran keempat. Caranya sama ya. Jadi nanti antara 2 DC ke 2 DC berikutnya, DC Inggris ke DC Inggris depannya, itu jaraknya akan bertambah ya. Jika ini tadi jaraknya 1, maka untuk putaran berikutnya itu nanti jaraknya 2, dan seterusnya 3, 4, 5. Buat 2 rantai. Kemudian di lubang yang sama kita buat 1 DC. Kemudian 1 DC lagi ya. Kemudian 2 DC di lubang yang sama. Satu DC. Satu DC. Kemudian 2 DC di lubang yang sama. Kemudian lanjut DC di lubang depannya di sini. Kemudian 3 rantai. Slip stitch di lubang sini. Kemudian DC lagi di lubang yang sama ya. Kemudian buat 3 rantai. Kemudian slip stitch di lubang sini. Kemudian lubang depannya di sini. Jadi selang-seling ya. Kemudian depannya DC di lubang depannya sini 1 kali.
kemudian 3 rantai, kemudian slip stitch di sini, kemudian lubang depannya buat DC sebanyak 2 kali ya. Tiga rantai, kemudian slip stitch, kemudian DC di lubang yang sama di sini, kemudian 3 rantai, slip stitch di sini, kemudian DC di lubang depannya, 3 rantai, slip stitch, oke, lanjutkan selang-seling dengan cara yang sama ya. 1 DC, ini 2, 1 2 1 2 dan seterusnya. Memutar sampai di bagian sini. Oke, dan ini kita sudah sampai di bagian terakhir ya. Ini langsung aja kita slip stitch di sini. Kemudian ini kita putus benang. Kemudian sisa-sisanya ini bisa kita rapi-rapikan menggunakan benang jarum tapestry. Kemudian untuk badan tas dan tutupnya udah selesai ya. Selanjutnya kita akan buat talinya. Di sini sebenarnya aku udah pernah membuat tutorial cara membuat tali Romanian cord. Tapi di sini aku ulang sekilas ya, yaitu pertama-tama caranya buat tusuk slip knot. Kemudian buat 2 rantai. 1 2. Kemudian di rantai yang pertama sini ya, kita buat 1 SC, kemudian agak diputar seperti ini. Di sini kita buat 1 SC juga, kemudian agak diputar seperti ini, masukkan hakpan, kemudian seperti ini ya, kita putar, masukkan hakpan di sini. Oke, lanjutkan aja dengan cara yang sama. Dan di sini aku membuat talinya karena ini untuk anak-anak, jadi untuk panjang talinya kurang lebih 80 cm ya. Ini kita langsung pasang aja talinya. Kalau sudah disisain begini bisa langsung dipasang ya. Tapi kalau belum disisain, tidak ada lebihannya, nanti kita ambil benang baru aja, tidak apa-apa, langsung aja dijahit. Kemudian talinya ini udah dipasang ya. Selanjutnya ini kita bakal masang bagian ini, bagian tutupnya ya. Ini dikira-kira aja pasnya. Kemudian ini kita paskan dulu pasnya di mana juga tutupnya. Kemudian ini
tinggal kita jahit aja ya. Dan untuk bagian depannya, jadi yang kayak ada ini ya, ini bekas setit ini taruh di bagian belakang ya biar nggak kelihatan. Kemudian ini bagian depan. Kemudian setelah ini udah aku tandai ya, selanjutnya kita jahit aja. Kita jahit dari bagian sini dulu. Oke, setelah menjahit bagian sini, ini langsung kita ke sini ya. Jadi menjahit bagian ininya. Mutar ke sini sampai di bagian ujung sini.